artikel Kristen dengan judul Agama dan Pemerintah. Dari sekitar tahun 400-an sampai 1517, Katolik menguasai agama dan negara dan melarang siapa saja untuk percaya pada apa saja selain iman versi Katolik. Orang yang menentang dibakar hidup-hidup. Sekarang, jika kita flashback, gampang sekali untuk melihat bahwa iblis di balik semua itu. Sejak muncul Protestan, akhirnya Eropa terbagi-bagi. Ada wilayah Katolik, wilayah Luther, wilayah Calvin, wilayah Zwingli, wilayah Anglikan. Banyak orang dibunuh, terutama kelompok Anabaptis yang tidak sesuai dengan iman atau keinginan yang berkuasa. Semua penganiayaan masa itu terlaksana oleh penggabungan agama dan negara. Ini juga dapat dilihat dengan jelas ada iblis di baliknya. Setelah Columbus menemukan benua Amerika, banyak orang yang teraniaya berbondong-bondong menuju ke sana mencari kebebasan. Tetapi kemudian Inggris mengirim pasukan dan gubernur menjadikan benua itu koloni Inggris. Kembali para pencari kebebasan berhadapan dengan agama yang di-backup negara, gereja kongregasional, presbiterian, dan lain-lain. Masa itu juga banyak orang dianiaya, terutama kaum Anabaptis. Lebih aneh lagi ialah memimpin gereja-gereja memakai pemerintah menarik pajak khusus untuk menggaji gembala mereka dari orang yang bukan umat mereka. Orang baptis pasti tidak mau membayar pajak untuk menggaji gembala kongregasional atau presbiterian. Dan atas pembangkangan mereka, harta mereka dirampas, tanah dijual, bahkan dipenjarakan. Mereka pasti sangat menderita dan menjerit-jerit Maranatha, bukan berteriak Salom. John Bunyan dipenjara di Inggris 12 tahun hanya karena ia berkhotbah bahwa gereja Inggris sesat dan pembaptisan bayi itu salah dan sesat. Bunyan tidak diizinkan berkhotbah, tetapi dia ngotot tetap berkhotbah. Dan di Amerika banyak orang yang dipenjarakan karena iman mereka. Herannya, yang memenjarakan mereka berkata bahwa mereka di pihak Tuhan. Iman orang benar selalu diuji dan selalu tahan uji. Iman yang benar Alkitabiah mustahil melakukan kekerasan dan memakai kekuasaan pemerintah menganiaya pihak lain. Kemudian satu persatu negara dan agama gereja malu dengan perbuatan mereka dan mengumumkan kebebasan beragama. Bahkan di Amerika Serikat oleh desakan kelompok baptis, undang-undangnya diamandemen menjadi negara tidak boleh ikut campur tangan atas hal-hal yang bersifat agama. Tanggal 25 November 1981, PBB membuat piagam kebebasan beragama, kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul, freedom of religion, freedom of speech, and freedom of assembly. Semua negara anggota PBB harus memberikan kebebasan atas ketiga hal tersebut. Tetapi karena iblis berusaha menyatukan semua agama ke bawah kekuasaannya, ia sangat perlu memakai kekuasaan pemerintah yang memegang senjata. Iblis tidak bisa mencapai tujuannya tanpa di-backup oleh negara yang memegang senjata dan berwenang mengeluarkan peraturan. Iblis akan berusaha sekuat tenaga, pertama-tama dengan peraturan-peraturan, kemudian ia akan semakin mengetatkan aturan, dan terakhir barulah melancarkan penganiayaan, pemenjaraan, dan lain-lain. Orang-orang saleh dan benar sehingga mereka bisa dipenjarakan atas alasan yang lain. Mengkritik presiden tidak ada masalah, tetapi mengkritik ajaran agama akan dimasukkan ke dalam penjara. Aneh. Banyak orang Kristen salah menafsirkan Roma pasal 13, padahal sudah sangat jelas bahwa di zaman Perjanjian Baru, Tuhan memisahkan urusan negara dengan urusan agama melalui pernyataan bahwa hak kaisar kembalikan pada kaisar dan hak Tuhan kembalikan kepada Tuhan. Tentu bukan kehendak Tuhan pada antara tahun 400-an sampai 1517, orang Kristen yang Alkitabiah tunduk pada pemerintah yang dikontrol Katolik. Dan pasti bukan kehendak Tuhan bahwa John Bunyan tunduk pada kekuasaan Anglikan yang di-backup Raja Inggris. Lalu apa yang dimaksud Rasul Paulus ketika menulis Roma pasal 13? Paulus pasti akan tetap beritakan Injil, sekalipun pemerintah Herodes dan Kaisar Roma melarangnya.
Dan Paulus tidak mungkin mendaftarkan gereja yang didirikannya di Tesalonika ke pemerintah Roma karena pasti akan langsung dilarang beraktivitas. Kami memahami maksud Paulus dalam Roma pasal 13 ialah, sebagai individu warga negara, setiap orang Kristen harus tunduk kepada negara dan pemerintah dalam urusan antar warga negara. Tetapi atas hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan atau hal-hal rohani harus tunduk kepada Tuhan. Inilah intisari dari berikan pada kaisar dan pada Tuhan. Intinya, untuk urusan antar manusia tunduk pada pemerintah, sedangkan untuk urusan dengan Tuhan tunduk kepada Tuhan. Bahkan ketika Paulus tulis tentang buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23, di bagian akhir ditutup dengan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Maksud Paulus, pemerintah yang masih waras, yang tidak dikendalikan iblis tidak mungkin menentang individu yang penuh kasih, sukacita, panjang sabar, dan seterusnya. Mengapakah hampir semua kaisar menjadi penganiaya orang Kristen di masa awal kekristenan? Jawabannya karena kaisar tidak merasa cukup puas jadi kaisar, melainkan ingin jadi Tuhan, ingin disembah. Dan mengapakah Katolik, Calvin, Zwingli, Anglikan, Kongregasional, Presbyterian, dan lain-lain menganiaya pihak yang tidak setuju pengajaran mereka? Jawabannya, karena mereka tidak mengerti konsep jemaat perjanjian baru yang diinginkan Tuhan, yaitu pemisahan urusan negara dan urusan Tuhan, atau ada iblis yang berbisik di hati atau telinga pemimpin mereka. Dan juga mereka takut pengikut mereka meninggalkan mereka ketika kesalahan mereka dinyatakan. Sebagai teolog, pemimpin jemaat, orang-orang yang serius mempelajari Alkitab dan yang ingin melaksanakan ajaran Alkitab dengan tulus, kita harus memahami hal ini dengan jernih. Iblis mencari orang untuk dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Setiap kita sadar atau tidak sadar bisa diperalat oleh iblis. Dan Tuhan juga mencari orang-orang yang bisa bersaksi dan berdiri teguh untuk kebenaran, bahkan sebagai pahlawan kebenaran. Jakarta, 15 November 2017, Dr. Suhento Liao. Jika Anda ingin membaca artikel tentang kekristenan, silakan kunjungi website kami www.grafeministry.org, Dr. Suhento Liao blog.grafeministry.org, channel YouTube GBA Grafe dan GBA Indonesia. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yeni Bobo, pamit undur diri. Tuhan memberkati dan Maranatha.